Hello, welcome back to my channel and welcome if you are a new viewer of my video. Please subscribe, like, comment, and share this video to all of your social media sehingga kerabat dan teman-teman kalian yang butuh informasi ini bisa langsung nonton videonya. Anyway, pantun dulu. Malam-malam ngemil keripik. Let's jump to the topic. Anyway, di video pertama kemarin kita sudah belajar gimana caranya biar sampah nggak berbau, yaitu caranya dengan dipisahin antara yang organik dan anorganik. Yang mau nonton videonya bisa klik di sini. Nah, dari situ kita nanti bisa menilai dan menganalisa, oh ternyata selama ini saya sering makan makanan berkemasan ya, oh ternyata selama ini saya sering makan mie instan ya, oh ternyata selama ini saya sering makan sayur doang, saya makan buah doang, atau nggak makan buah sayur sama sekali. Itu kelihatan gitu dari wadah yang ada di situ, yang mana yang lebih dominan. Dari situ kita dapat manfaat lagi nih satu, yaitu menganalisa dan bisa memaksimalkan, oh ternyata saya harus lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah, biar semuanya itu berimbang. Ngomong-ngomong tentang konsumsi, nah di sini kita rubah dulu mindset kita dari kemarin yang udah bisa misahin antara organik dan anorganik, terus sudah nggak berbau lagi, sebutannya sudah bukan lagi sampah, diubah lagi nih sebutannya menjadi sisa konsumsi. Jadi berubah tuh nanti mindsetnya, bukan sampah tapi sisa konsumsi. Oke? Sampahnya kan kemarin kita belajar ada dua jenis, yang organik dan anorganik. Nah, untuk saat ini dibahas dulu yang organik. Kenapa? Karena dia lebih cepat membusuk, lebih cepat prosesnya daripada yang anorganik. Kenapa sih harus satu-satu pelan banget per video gitu? Karena emang saya nggak mau memburu-buru teman-teman gitu. Maksud saya adalah saya menceritakan ini sedikit demi sedikit, karena saya sudah pernah menceritakan dengan terlalu menggebu-gebu, malah teman-teman saya itu jadi takut sama saya. Jadi ini cara lain dari saya mencoba untuk menjabarkan hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah. Walaupun kecil tapi manfaatnya itu besar insya Allah. Kalau kalian penasaran gitu cara cepatnya gimana sih, apa sih yang mau disampaikan sama saya gitu, ini cari aja kata kuncinya zero waste. Semuanya ini akan berujung ke sana gitu, tapi ini tuh masih kecil sekali dari bagian besarnya zero waste itu gitu loh. Tapi kalau saya langsung plok zero waste, reuse, recycle, segala macam yang bahasa-bahasa seperti itu saya sampaikan, nanti akan penuh kepalanya, malah nggak bisa jalan gitu. Takutnya seperti itu. Tapi kalau kalian tertarik ya, ini kata kuncinya bisa dicari zero waste. Kalian baca-baca aja di situ, nah nanti adaptasikan. Insya Allah manfaatnya besar banget. Saya ada di sini membuat video ini adalah niatnya untuk menyederhanakan gitu, supaya semua itu nggak jadi beban pikiran, tapi kita nggak lepas juga gitu bahwa apa sih gitu yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita coba pelan-pelan daripada nanti malah berhenti di tengah jalan. Oke, kembali ke pembahasan sisa konsumsi yang organik dan anorganik tadi. Karena dua hal ini akan memakan banyak sekali waktu jika dibahas dalam satu waktu, maka yang anorganik kita kesampingkan dulu, bisa dibahas nanti karena dia lebih lama membusuknya. Yang organik dulu karena tadi alasannya lebih cepat membusuk. Oke, organik ini juga nanti terbagi lagi dua ke bawah, yang hewani sisa konsumsinya dan sisa konsumsi yang nabati. Nah, ini juga sama, banyak banget pembahasannya kalau dibahas dalam satu waktu. Di video kali ini kita bahas yang sisa konsumsi dari nabati. Untuk sisa konsumsi yang hewani, sebelum dia benar-benar berakhir di akhir yang benar-benar akhir, sebenarnya bisa gitu, ada pilihan lain untuk kita olah lagi. Contoh yang kemarin itu ada kulit udang, bisa dibikin kaldu udang, terus kulitnya dibikin penyedap alami. Nah, untuk kulit telur itu bisa dijadikan pupuk. Cuma karena dia lebih tricky dan hanya ada sedikit, nggak begitu banyak gitu pilihan untuk mengolah kembali sisa-sisa hewani ini, dia ada cara khusus, yaitu pembuatan lubang namanya lubang biopori. Jadi
Kalian bisa cari dengan kata kunci biopori, baca-baca aja di sana, boleh banget dicoba. Itu juga banyak banget manfaatnya untuk lingkungan. Nah, kalau untuk sisa konsumsi nabati ini, pilihannya sedikit lebih banyak untuk diolah kembali dulu sebelum dia nanti berakhir di akhir yang benar-benar akhir. Kan saya share referensi-referensi yang bisa kalian pilih yang sesuai dengan selera kalian mau bikin apa gitu dengan sisa konsumsi yang ada. Ini yang menurut saya gampang ya dan sering kita temui gitu di sisa konsumsi nabati kita di rumah. Contoh, banyak banget. Sampah kulit bawang. Saya kemarin lupa ngomong. Kalau kulit bawang itu bisa juga disendiriin. Dia nanti, maaf, dia nanti bisa untuk jadi pupuk. Bisa juga nanti untuk pewarna makanan. Saya pernah bikin telur dinosaurus dari pakai pewarna dari kulit bawang itu. Terus kulit semangka itu bisa kita bikin acar. Itu kan bisa jadi cemilan tuh. Kulit kentang itu bisa dibikin keripik. Ada yang bikin selai dari kulit buah naga juga ada. Atau sisa konsumsi itu bisa ditanam kembali. Contoh kayak daun katuk. Saya pernah tanam, yang saya tanam itu daun katuk. Dari sisa saya beli di tukang sayur. Saya taruh di tempat untuk yang sampah yang organik. Saya lihat, kayaknya bisa nih ditanam. Saya ambilin, saya tanam, tuh udah tumbuh deh sekarang. Nah, ada lagi, kita juga bisa bikin kaldu sayur dari sisa-sisa bonggol-bonggol sayur itu kita kumpulin dulu, baru nanti kita rebus dalam waktu cukup lama. Itu bisa jadi tambahan kaldu sayur. Nah, sebelum mereka ini semuanya berakhir di dalam kompos. Oh ya, satu lagi, ekoenzim. Nah, ini yang paling seneng saya bikin kalau pas kita lagi banyak sisa kulit buah, terutama mangga sama jeruk. Nanti saya kasih lihat. Ini saya ada baru bikin kemarin stoknya. Ekoenzim ini masuk dalam salah satu manfaat yang saya sebutkan di finansial. Karena setelah saya pakai ekoenzim, saya nggak lagi tuh beli-beli pembersih untuk kamar mandi. Aduh, belajar di mana sih gitu ya cara mengolah sisa-sisa konsumsi yang nabati ini. Nah, nanti saya jabarkan di mana saya belajar untuk mengelola sisa konsumsi saya. Saya sebutkan satu-satu nanti di sini. Kalian nanti bisa cek itu di Instagram sih. Tapi kan nanti kalian bisa adapt juga kata-kata kuncinya. Misal tertarik dengan ekoenzim, cari ekoenzim. Banyak banget sekarang udah orang yang buka kelas, orang yang memang sudah bikin ada di YouTube. Ada juga yang sharing secara gratis. Kan sekarang orang banyak yang berminat berkebun. Nah, ini juga nanti korelasinya ke sana. Ekoenzim nanti sisa ampasnya kita bisa jadikan pupuk tanpa harus beli pupuk. Tambah lagi manfaat di finansialnya. Supaya kita tetap termotivasi dan tetap semangat untuk menjalankan hal-hal semacam ini. Nah, ini akun-akunnya yang saya rekomendasikan. Ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari sekian banyak banget akun-akun yang nanti, wah, kebanyakan kalau saya sebutin satu-satu. Ini yang inti-intinya. Dari situ nanti kalian bisa temukan yang lain-lainnya. Misalnya mereka bisa lihat dari followingnya atau dari mention-mentionannya. Yang pertama itu ada Ibu Deka Wardani. Ibu ini udah bikin buku. Saya kemarin sempet juga pinjam bukunya, ada yang punya. Nah, baca-baca di situ. Beliau condong ke arah mencegah pilah olah dan bagus banget lah untuk diikutin gitu. Sekaligus kita bukan mengubah sih, maksudnya menambah lingkungan yang lebih positif di sosial media kita dengan memfollow orang-orang ini. Terus ada Ibu Sita Pujianto, terus ada Sustaination, terus ada zerowastid.official, terus ada Kota Tanpa Sampah. Nah, ini lagi campaign untuk melaksanakan kompos bersama-sama, festival ngompos. Ada juga Zero Waste Adventure dan banyak lagi yang lainnya. Tapi itu tadi contoh orang-orang yang bisa kalian follow dulu untuk lihat-lihat, baca-baca gitu. Dan jangan lupa satu lagi, Ina Kepik, IG saya itu. Follow ya. Ini contoh stok ekoenzim yang baru aja saya bikin beberapa hari yang lalu. Nah, saya sekarang membersihkan kamar mandi dengan pembersih ini. Udah nggak lagi tuh beli-beli pembersih kamar mandi yang komersil. Jadi lumayan. Ini
Ini cuma 3 bahan bakunya, yaitu kulit buah yang disuka, air, plus gula merah. Untuk takarannya kalian boleh banget baca-baca, cari-cari, banyak sekali infonya. Nanti trial dan error sendiri. Kalau saya belum berani bikin tutorial, tapi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Satu yang menarik dari ekoenzim adalah ketika kita buka tutupnya, ini kan harus dicek berkala gitu ya. Dan dia tidak boleh memakai botol kaca, dia botolnya harus plastik karena ada udara di dalamnya, kayak bersoda gitu. Coba ya, ini ada wadah di sini. Kalau nggak diwadahin nanti dia tumpah. Nah ini kelihatan ya, ada agak sedikit menggelembung karena di dalamnya ada udara yang mau keluar. Nah, kaget saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah. Tumpah. Nah. Ini ditunggu kurang lebih nanti 3 bulan baru kita bisa pakai untuk membersihkan kamar mandi. Nah. Kelihatan soda-sodanya. Yang ini isinya kulit jeruk. Kebetulan ya, kemarin waktu beli jeruk itu ternyata jeruknya tidak manis, maka kita buat ekoenzim dan lumayan banyak itu. Untuk triknya ininya jangan terlalu rapat nutupnya. Kemarin pas saya buka yang ini yang paling banyak sodanya sampai tumpah-tumpah. Kita coba ya. Takut. Bismillah. Oh my god. Dia bisa. Nah, kalau jarang dibuka, mohon maaf, kalau jarang dibuka ya jadinya seperti itu, bisa meledak. Cuma nggak sampai yang ini, nggak sampai mencelakakan orang lain, aja paling kaget aja. Nah gitu ya, mungkin harusnya sih botolnya lebih besar ya. Aduh, pada saya udah sediain wadah, dia malah meledak. Tapi nggak apa-apa, seru. Ini bisa jadi eksperimen gitu bareng-bareng sama anak gitu kan. Kalau ini nggak terlalu ya gitu. Saya juga nggak nyangka bakalan meledak kayak gitu. Astagfirullah, maaf ya, niat saya tadi cuma dia melebar-melebar gitu lah, malah tumpah. Kita masukin lagi. Oke ya, saya beresin dulu. Sekian, mari pelan-pelan kita lakukan, sesuaikan dengan ketersediaan sehingga tidak menjadi beban pikiran dan tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan. Pantun lagi, bikin adonan rempeyek harus encer. Nonton video saya harus subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.